Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel ATLM Indonesia. Kita membahas pemeriksaan hematologi bagian pertama, yaitu kita membahas hemoglobin, pemeriksaan hemoglobin. Nah, ini materi ini pernah saya bawakan di pelatihan teknis tenaga laboratorium Puskesmas di Bapelkes Banjarbaru. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Bagian pertama yaitu hemoglobin. Kita mulai dengan pembukaannya yaitu pengertian hemoglobin. Teman-teman sudah tahu kan hemoglobin itu apa? Jadi hemoglobin atau HB, biasanya disingkat HB atau ada yang mengatakan juga HGB, suatu substansi protein terkonjugasi dalam sel-sel darah merah yang terdiri dari zat besi yang merupakan pembawa oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Jadi oksigen dimasukkan ke dalam tubuh, CO2 dikeluarkan. Nah, ini struktur dasar dari hemoglobin, ya kan? Ya. Lalu hemoglobin terdiri atas hem dan rantai globin. Ya, pada gambar itu kan ada hem, ada rantai globin yang terikat satu sama lain. Pemeriksaan hemoglobin digunakan untuk diagnosis anemia pada seseorang atau pasien. Nah, ini pentingnya di sini untuk pemeriksaan adanya anemia, walaupun nanti juga bisa digunakan untuk kasus polisitemia. Kita lanjut ke pemeriksaan hemoglobin. Ya, kalau pemeriksaan berarti terkait dengan metodenya. Nah, yang paling lazim dipakai di puskesmas teman-teman atau di rumah sakit, karena ini materinya materi puskesmas saya arahkan. Jadi paling banyak adalah yang digunakan adalah cyanide hemoglobin atau HICN disingkat. Kalau cyanide hemoglobin nanti HICN berarti metode ini. Mengapa dipakai ini? Karena apa? Dianjurkan oleh ICSH, jadi Komite Bidang Hematologi Dunia. Kemudian yang kedua, mudah dilakukannya dengan mudah karena cepat dan praktis. Kemudian standarnya stabil, jadi ada larutan standar yang stabil. Jadi larutan standarnya itu ada dua. Nanti yang dalam bentuk darah awetan, atau dalam bentuk sudah standar yang tinggal diukur saja. Kemudian yang keempat, metode ini mengukur oksi Hb, karboksi Hb, dan met Hb. Jadi hemoglobin bentuk 3 ini bisa diukur. Nah, sementara metode yang sudah konvensional dan mulai ditinggalkan dan memang tidak begitu disarankan lagi itu adalah sahli. Sahli ini tidak dianjurkan untuk penggunaan pada pelayanan di puskesmas, teman-teman. Tidak dianjurkan, walaupun masih bisa dipakai, tapi tidak dianjurkan. Terutama untuk HB-HB yang ketelitian yang lebih tinggi pada pasien ibu hamil misalnya. Tapi kalau untuk screening saja, ya boleh-boleh saja untuk kasus-kasus lansia. Kemudian tidak dapat distandarisasi karena memang dia menggunakan larutan standar baku permanen itu bisa memucat, jadi tidak bisa distandarisasi. Memang sulit, tapi memang ada nanti upaya kita melakukan standarisasinya. Yang kedua ini berdasarkan atas pembentukan asam hematin, maksudnya yang ketiga ini. Lalu cara ini tidak mengukur karboksi Hb, met Hb, dan sulf Hb. Nah, beda nanti dengan yang cyanide tadi, dia tidak bisa mengukur sulf Hb. Kalau yang ini tidak bisa mengukur karboksi Hb, met Hb, dan sulf Hb. Dia hanya mengukur oksi Hb. Nah, metode lain yang banyak digunakan juga dan memang sudah peralihan dari transisi dari sali yaitu metode oksi Hb dan SLS.
Ini merujuk ke metode cyanmet hemoglobin. Dan juga metode ini biasanya menggunakan alat kecil, portable, yang disebut dengan POCT, yang praktis. Jadi ini bisa dipakai teman-teman. Ya mirip-mirip seperti stick, pemeriksaan stick pada glukosa. Jadi hemoglobin stick atau hemoglobin kuvet. Nanti kita bahas materinya. Nah, lanjut yang pertama kita bahas metode cyanmet hemoglobin. Prinsipnya, darah dilarutkan dalam larutan kalium ferricyanida K3FeCN6 dan KCN kalium cyanida. Kalium ferricyanida akan mengoksidasi hemoglobin menjadi met-Hb. Kemudian dengan KCN menjadi cyanmet hemoglobin, diukur pada 540 nanometer. Jadi di sini hemoglobin dioksidasi oleh K3FeCN6, nanti K3FeCN6 ini menjadi K4FeCN6. Nah, lalu terbentuklah warna merah oranye. Warna merah oranye ini serapan maksimumnya di 540 nanometer. Kalau tidak ada 540 nanometer, boleh menggunakan 546 nanometer. Ya walaupun serapan maksimum di 546 ini untuk larutan yang berwarna merah, bukan berwarna merah oranye. Tapi sama saja pada prinsipnya. Nah, kemudian untuk bahan, darah dengan antikoagulan K3-EDTA atau K3-EDTA 1 sampai 1,5 mg tiap mililiter darah. Nah, ini bisa menggunakan nanti tabung vakum atau menggunakan memang tabung biasa yang diisi dengan EDTA. Nah, sementara alat dan reagennya, larutan Drapkin. Nah, larutan Drapkin ini isinya K3FeCN6 200 mg, KCN 50 mg, KH2PO4 140 mg. Kemudian tambahan lainnya itu deterjen non-ionik 0,5 sampai dengan 1 ml dan Aquades 100 ml. Jadi penggunaan deterjen ini juga mempercepat reaksi pembentukan larutan cyanmet hemoglobin oleh reaksi dari reagen Drapkin tadi. Jadi nanti pada saat penggunaannya teman-teman jangan bingung karena larutannya ada berbuih atau bergelembung. Jadi ini deterjen ya, deterjen membantu mempercepat atau menyempurnakan reaksi, dan jenisnya non-ionik, dia tidak melepaskan ion baik kation atau anion. Nah, kemudian untuk alatnya menggunakan pipet volume 5 ml, mikropipet 20 mikroliter, dan fotometer 40 nanometer. Nah, kalau memang tidak ada pipet volume, bisa menggunakan diluter atau dispenser, atau juga bisa menggunakan mikropipet 1000 dikombinasikan dengan 500. Jadi 2500. Mikropipetnya untuk sedarahnya dikurangi menjadi 10 mikroliter, ya istilahnya setengah resep. Nah, lanjut teman-teman, kita masih di hemoglobin cyanmet. Darah dilarutkan dalam larutan K3FeCN6 dan KCN. K3FeCN6 mengoksidasi hemoglobin menjadi met-Hb, kemudian dengan KCN menjadi cyanmet Hb, diukur 546 nanometer. Ini prinsipnya. Nah, cara kerjanya kita pakai setengah resep ya teman-teman. Ini untuk menghemat larutan Drapkin, karena memang tergantung kapasitas kuvet dari pengukuran teman-teman juga. Memang kecilkan kupet, rata-rata kupet itu 500 mikroliter sampai dengan 1000 mikroliter, jadi 2500 sudah memenuhi. Nah, kita siapkan 3 buah tabung. Tabungnya kita isi dengan 2500 larutan Drapkin. Ya, sebelumnya dilabel dulu untuk belangko, standar, dan sampel. Jadi 1, 2, 3. Nah, nanti yang nomor 4 selanjutnya bisa nanti untuk sampel 2, sampel 3, sampel 4, sampai dengan sampel 10 sampel, bahkan mungkin sebanyak-banyaknya tergantung jumlah pasien yang periksa saat itu. Nah, masing-masing di standar itu diberi 10 mikroliter standar, ini darah standar dari kitnya yang bawaan. Kemudian
10 mikroliter darah sampel atau darah pasien di sampel. Lalu setelah itu dicampur perlahan, bila perlu di vortex mixer, ya kan, diamkan selama 3 menit dan diukur pada potometer 546 nanometer. Bila hanya punya 546, tapi kalau 540 ada pakai 540. Ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa melihat dari gambar, misalnya ini mencampur darah dengan larutan Drapkin dalam tabung, kemudian diukur pada potometer menggunakan kuvet. Tergantung nanti apakah jenis yang kuvet biasa yang manual atau flow trock yang menggunakan pengisap aspirating. Nah, lalu kita lakukan perhitungan dengan cara kadar hemoglobin sama dengan absorben sampel per absorben standar kali konsentrasi standar. Nah, untuk faktor bisa dibuat dengan cara konsentrasi standar dibagi absorben standar, maka dapatlah faktor misalnya 36,77, 36,5 atau 36,8 tergantung nanti keluarnya faktor. Nah, jadi kalau menggunakan faktor perhitungannya sebagai berikut. Kadar Hb sama dengan absorben sampel dikali F atau faktor. Nah, kita pindah teman-teman ke pembuatan kurva standar. Pertama, siapkan larutan standar HICN 55 sampai dengan 85 mg per liter. Ini ada larutannya yang dalam bentuk ampul, misalnya HICN-nya 57,2 mg per dl. Lalu, larutan ini dikalkulasi dengan cara menghitung 50 per 20 kan pemipetannya dibagi 20 sampel atau 2510 dibagi 10 sama saja dikali 57,2 mg per dl. Ini maksudnya 50 22 per 20 ini adalah pengencerannya, sementara yang HICN yang bawaan pabrik yang ampul itu sudah dalam bentuk stabil, warnanya dalam bentuk sudah terencerkan sebagaimana mirip dengan kita sudah mengencerkan, bukan pekaran. Nah, maka didapatkan 14,4 gram per dl hemoglobinnya. Warna larutannya ini bila diukur. Berdasarkan ini yang kita lakukan kalkulasi. Kemudian yang ketiga dibuat pengenceran. Ya kan 25%. Artinya diencerkan 25%, encerkan 50% itu setengahnya, kemudian 75%, 3/4 dan 100% yang memang asli larutan Drapkin tadi. Jadi ada 4. Boleh juga nanti menggunakan teknik 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Tergantung kita ingin membuat kurva kalibrasinya. Kalau ini cuma 4 saja. Kalau tadi kan 5 kalau yang 20%-an mulainya. Nomor 4, diukur larutan tersebut pada 540 nanometer terhadap larutan belangko. Lalu didapatkan data sebagai berikut, teman-teman. Nah, ada tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5. Nah, untuk larut tabung 1 ini belangko. Nah, tabung kedua itu 25% kadarnya didapatkan dalam gram per dl itu 3,6 gram per dl. Tabung ketiga 50% itu 7,2, tabung keempat 75, 10,8. Tabung kelima yang murni 100% itu adalah 14,4. Nah, itu lalu dijumlahkan semuanya. Nah, setelah dijumlahkan semuanya dapat 36. Ya kan, 36 ini kadarnya semua ini. 4 buah. Nah, sementara untuk serapan absorbennya itu masing-masing dicatat yang paling ujung kan. Lalu dijumlahkan absorbennya. Didapatkan jumlah absorben 0,980. Nah, cara mendapatkan faktornya yaitu 36 ya kan dibagi 0,980, maka didapatkan faktornya 36,8. Secara default biasanya di beberapa kit reagensia itu 36,77.
Jadi yang idealnya dekat-dekat sekitar 36 itu dapatnya faktor tidak jauh dari 36,5, misalnya 36,7, 36,8. Nah, ini bila kita dapatkan faktor. Lalu bagaimana cara membuat kurva kalibrasinya? Nah, ini kurva standar cara hemoglobin cyanmet. Nah, kita buat untuk melihat di sini adalah linearitas pengukuran dengan melihat antara serapan absorben dengan kadar hemoglobin. Apakah memang rata melintang diagonalnya atau patah-patah atau tidak lurus. Ini melihatkan apa namanya absorben. Di sini melihat koefisien variasinya dan melihat slope-nya. Jadi slope-nya ini kalau 0 berarti dia rata. Rata memotong diagonal. Lalu kita tahu di sini cara kerjanya 5 ml dapkin, 20 mikroliter darah, campur, diamkan, ukur absorben 546, didapatkan kadar Hb. Nah, rumus perhitungannya ya sama-sama aja, ada faktor ya kan, ada menggunakan langsung absorben sampel per standar kali konsentrasi standar. Nah, ini perhitungannya. Nah, sekarang yang jadi masalah teman-teman di puskesmas, bagaimana bila tidak punya standar pabrikan? Nah, ini bertanya. Ini adalah sebuah masalah. Jadi caranya teman-teman bisa melakukannya, darah bekas spesimen diambil dan disentrifuse. Buang sedikit plasma hingga habis sekitar 18 gram per dl. Diukur dengan hematologi analyzer, misalnya kadarnya 18 gram per dl. Nah, misalnya ini. Tapi bisa juga teman-teman tidak perlu membuang plasmanya, tidak perlu. Bisa juga langsung saja, tapi cari kadar hemoglobin yang tinggi, yang sekitarnya 15 atau 16. Karena kalau misalnya di bawah 15-16 nanti kalau misalnya tidak masuk di kurva, kalau seandainya kita mengukur ada absorben yang tinggi, HB di standarnya itu 15, ternyata pasiennya HB-nya 16 atau 17. Nah, itu di luar dari grafik nanti. Jadi makanya saya katakan di sini 18 gram per dl membuatnya. Nah, dengan darah tadi dibuat serial pengenceran. 25%, 50%, 75%, 100%. Kita mirip-miripkan dengan yang sebelumnya tadi. Dengan cara pemipetannya 50 mikroliter tambah 150 mikroliter NaCl kan. Kemudian kalau 50% itu 100, kalau 75 150 tambah 50 dan sisanya yang 200 mikroliter. Campur dan homogenkan. Jadi ada sebanyak 4 larutan darah yang sudah siap kita pakai. Nah, masing-masing diambil 10 mikroliter ditambah dengan 2500 mikroliter larutan Drapkin, lalu diukur di potometer sebagaimana layaknya kita mengukur spesimen. Nah, lalu dibuat tabel dan kurva kalibrasi standar seperti yang di atas yang tadi yang sebelumnya. Ini bedanya hanya perbedaan di spesimennya. Yang tadi buatan pabrik yang dalam bentuk ampul, kalau yang ini adalah dalam bentuk darah bekas spesimen yang memang bekas bebas dari penyakit atau bebas dari penyakit-penyakit menular seperti hepatitis B, HIV. Nah, itu kira-kira teman-teman. Nah, ini catatan dalam hal ini pertama, secara default faktor hemoglobin itu 36,77 atau 36,8. Jadi antara 36 sampai dengan 37. Bila alat baru, regen baru, dan pipet baru. Syaratnya ini dulu kalau mau 36,77. Tapi nanti seiring dengan alatnya sudah lama dipakai, fotometernya kan, regennya mungkin lama atau regennya beda kit, kemudian pipetnya, mikropipetnya ini atau dispensernya ini tidak lagi akurat sebagaimana baru beli. Jadi akan ada namanya proses pergantian faktor. Jadi bertambahnya umur alat perlu di grade faktor. Jadi maksudnya adalah menggrade faktor, apakah faktornya nanti naik ke 36, berapa, 36,9 atau 40 atau 37 atau turun
ke 35. Ini namanya grade factor. Ini adalah dalam bentuk downgrade atau upgrade factor. Nah, kualitas filter 546 nanometer atau 540 nanometer ini perlu dipertanyakan kalau sudah tua. Kemudian mikropipetnya bagaimana, pengencerannya bagaimana, ini sangat mempengaruhi hasil faktor. Nah, jadi dan juga ini kemampuan tangan si ATLM yang melakukan pemipetan ini berpengaruh sekali. Nah, sekarang karena kita tadi berbicara masalah grade factor, maka kita perlu grade factor pada fotometer. Caranya bagaimana? Nah, ini bertanya lagi caranya bagaimana. Jadi kita perlu alat pembanding. Darah diukur dengan hematologi analyzer atau fotometer yang terkalibrasi atau terkontrol. Misalnya di puskesmas B atau puskesmas C atau labkes atau rumah sakit. Ukur dapat kadarnya misalnya di sini 15 gram 15,0 gram per dl. Nah, ini kan tak kena. Sudah segini kita ingin mengubah faktor di fotometer kita karena dirasa oleh klinisi kok jauh ya, saya lihat pasiennya ini anemia kok HB-nya normal-normal aja. Nah, ini jadi tanda tanya, itu perlu di grade faktor. Alasan-alasannya ini. Nah, lalu darah tadi yang sama tadi diukur dengan fotometer kita yang akan di grade sebanyak 5 kali atau 10 kali pengukuran, diambil rata-rata kadar hemoglobin. Kalau bisa ketelitiannya perlu penting ini, artinya tidak jauh berbeda dengan 5 kali pengukuran, 10 kali pengukuran ini tidak jauh berbeda. Karena nanti kita misalnya ngambil rata-ratanya. Nah, di sini fotometer kita kan, setelah itu misalkan didapatkan kadar rata-rata hemoglobinnya 13,0. Nah, jadi kita misalnya di sini kebetulan cenderung anemia, cenderung rendah. Darah tadi diukur dengan alat teman kita di tempat lain itu 15, di tempat kita 13,0. Nah, ini berarti perlu mengubah faktornya. Jadi saat mengukur HB tadi alat menggunakan faktor 36,8 misalnya kan, Mas, 36,8. Pak, 36,8 ini nanti kita geser naik atau turun. Kalau di sini kan kita bisa melihat faktornya akan dikatakan naik nanti. Nah, caranya bagaimana? Grade faktor. Grade sama dengan kadar HB alat terkontrol, yang alat perbanding yang dari puskesmas lain, ya kan, dibagi kadar hemoglobin fotometer kita dikali 36,8. Nah, ini kita masukkan grade-nya. 15,0 dibagi 13,0 kali 36,8. Kita menggunakan 36,8 tadi. Dapatnya 42,46. Nah, lalu keputusannya adalah seperti ini. Masukkan faktor baru ke program alat dengan cara edit profil atau edit program hemoglobin. Buka menu hemoglobin di alat, ubah 36,8 tadi menjadi 42,46. Maka kalau kita mengukur kadar hemoglobin darah yang tadi, maka tidak lagi 13 tapi sudah 15,0 gram per dl plus minus. Nah, itu cara menggrade faktor. Kita pindah ke sumber kesalahan, teman-teman. Apa saja sumber kesalahan? Yang pertama, statis pena atau hemokonsentrasi kadar hemoglobin. Darah kapiler hemoglobin cenderung rendah tercampur cairan jaringan. Ini jangan menggunakan darah kapiler yang tercampur cairan jaringan. Kemudian terlalu lama membendung. Kemudian yang kedua, terdapat bekuan. Yang ketiga, tidak menghomogenisasi darah atau dikocok lebih dahulu atau di vortex mixer. Kemudian selanjutnya regen Rhodopsin terpapar cahaya, jadi memucat. Jadi perlu di sini disimpan dalam botol coklat, botol borosilikat. Kemudian regensia dan standar yang tidak baik, yaitu sudah expired date. Lalu menggunakan pipet yang tidak akurat, yang tidak dikalibrasi. Oleh sebab itu perlu dikalibrasi. Kemudian cara pemipetan yang tidak tepat. Kebetulan yang ngerjakannya ini mungkin baru saja bekerja, jadi kurang tepat.
Kemudian potensimeter yang kurang baik, filter 540 nanometer tidak tepat. Kalibrasi dan ganti kalau memang rusak filter 546 atau 540-nya. Kemudian lanjut nomor 9, ini teman-teman, perubahan tegangan listrik. Jadi naik turun listriknya tidak halus, tidak smooth. Karena alat tidak menggunakan stafol, tidak menggunakan UVS. Nah, dengan pasang stapol untuk agar listriknya tidak terjadi perubahan tegangan atau fluktuasi. Kemudian 10, darah lipemik menyebabkan hasil lebih tinggi karena kekeruhan itu dibaca sebagai absorben di 546. Jadi akan menaikkan kadar absorben, berarti kadar hemoglobin naik. Kemudian yang nomor 11, leukositosis berat di atas 50.000 sel per milimeter kubik atau per mikroliter itu menyebabkan kekeruhan sama sebagaimana lipemik, hasil Hb lebih tinggi. Jadi caranya nanti sentrifus 3000 rpm selama 5 menit, supernatan dibaca. Nah, ini. Kemudian kita pindah ke nomor 2, metode otomatis hematologi analyzer. Nah, ini contohnya wujud hematologi analyzer menggunakan electronic impedance. Ini kita cuma mereview secara singkat. Pemeriksaan ini merupakan modifikasi cyanide hemoglobin tapi menggunakan amonium kuartener yang lebih cepat reaksinya dibandingkan metode yang biasa yang menggunakan cara Drapkin. Penggunaan dengan deterjen non-ionik menjamin lisis sel secara cepat dan mengurangi kekeruhan akibat membran sel dan lipid plasma. Ini manfaat dari deterjen non-ionik. Lalu metode ini non-toksik karena menggunakan sodium lauryl sulfat SLS. Jadi menggunakan deterjen sodium lauryl sulfat. Nah, prinsipnya RBC atau eritrosit dilisiskan menggunakan sel lisis, hemoglobin bereaksi dengan SLS menjadi SLSHB. Serapan SLSHB diukur secara potensimeter dan hasil dapat langsung tampil di layar. Jadi ini mengganti reagen Drapkin dengan SLS deterjen, ya kan? Nah, di sini untuk spesimen sama saja darah K3 EDTA atau K3 EDTA K2 K3 itu 3 ml dalam tabung EDTA. Lalu homogenkan darah, kemudian masukkan ID pasien, aspirat darah, dan tunggu hasil printout-nya. Begitu aja cara menggunakan hematologi analyzer. Jadi cuma langkah pertama masukkan data pasien, yang kedua aspirat darah, yang ketiga menunggu printout. Nah, kita pindah ke metode Sahli. Sahli ini kalau bahasa konvensionalnya namanya salah lihat warnanya. Jadi disuruh 3 orang membaca, ini sama tidak warnanya, oh ini lebih tua, yang satunya sama, yang satunya apa lebih muda. Nah, itulah Sahli. Nah, prinsip hemoglobin diubah menjadi asam hematin dengan HCl. Asam hematin dibandingkan secara visual warna standar alat. Nah, spesimennya menggunakan darah vena EDTA atau darah kapiler. Alat dan reagennya hemoglobinometer Sahli yaitu standar warna, tabung hemometer, batang pengaduk, pipet Sahli 20 mikroliter, pipet tetes, kertas tisu, larutan HCl 0,1 N dan Aquades. Nah, ini contoh-contoh alat-alat dari Sahli, ya kan? Nah, ini beda-beda. Ada yang kotaknya warna putih, ada yang kotaknya warna merah oranye. Jadi sama saja beda tapi beda merek. Lanjut kita ke hemoglobin Sahli. Cara kerjanya bagaimana? Nah, ini cara kerjanya teman-teman. HCl 0,1 N dimasukkan dalam tabung hemometer sampai tanda 2 gram per sen. Kemudian yang kedua diisap darah EDTA atau darah kapiler dengan pipet Sahli sampai tanda 20 cm. Bagian luar pipet dibersihkan dengan tisu, jangan sampai mengisap darah yang di dalam pipet. Kan? Masukkan ke dalam tabung hemometer berisi HCl tanpa ada gelembung udara. Lalu bilas beberapa kali
bagian luar pipet dibilas dengan Aquades ketika akan mengeluarkan. Ditunggu 5 menit untuk pembentukan asam hematin. Asam hematin ini diencerkan dengan Aquades tetes demi tetes sambil diaduk sampai warna sama dengan standar. Meniskus cekung dibaca dinyatakan dalam gram persen atau gram per dl. Nah, ini cara kerjanya. Mungkin cara kerjanya ini sudah biasa dan cara kerja ini sudah hafal di luar kepala ya teman-teman. Semoga teman-teman sudah hafal ya masalah ini, karena ini sudah menjadi hal yang biasa bagi ATLM di hematologi, terutama hematologi dasar. Lalu bagaimana selanjutnya, yaitu kita bahas tentang sumber kesalahan. Nah, bekerja dengan baik dan teliti dengan sebaik-baiknya ternyata masih menimbulkan kesalahan pada metode Sahli. Kesalahannya mencapai 20%. Mencapai berarti mulai dari 0,5 mungkin sampai dengan 20%. Tergantung tiap individunya. Kesalahannya apa aja? Ini kesalahannya teman-teman. 1, berdasarkan alat dan reagen. Volume pipet tidak selalu tepat 20 mikroliter, itu pertama. Yang kedua, warna standar yang memucat. Semakin memucat semakin tinggi kadar Hb pasien. Yang ketiga, konsentrasi HCl berubah, tidak lagi 0,1 N. Yang keempat, tidak semua Hb diubah jadi asam hematin. Dan yang kelima, warna standar tidak terstandarisasi. Ini alat dan reagensianya yang disalahkan. Lalu bagaimana dengan si personalnya atau pemeriksanya? Nih teman-teman, ada 6. Pengambilan darah itu kurang. Ini berarti fatal. Yang kedua, penglihatan mata pemeriksa berbeda-beda. Seperti saya tadi ilustrasikan 3 orang, ada yang sama warnanya, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Kemudian yang ketiga, penerangan ruangan. Ini penting, ruangan harus berlebihan atau cukup cahaya, tidak gelap. Kemudian yang keempat, gelembung udara saat membaca. Jadi meniskusnya terpengaruh. Jadi kalau ada gelembung udara mungkin dia membaca yang gelembung atas atau membaca gelembung bawah. Bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Kemudian yang nomor 5, pipet tidak dibilas. Dan yang keenam, pengenceran tidak baik. Jadi teknik pengencerannya tidak baik. Nah, lanjut kita pindah ke perbedaan hemoglobin Sahli. Nah, ini saya rangkum perbedaan hemoglobin Sahli. Si superior itu pakai HCl 1:10. Berdasarkan dari brosur kitnya ini, lihat yang diberi arsir hijau. Preparation. Masukkan ke dalam hemometer, tabung hemometer sampai tanda garis 0,02 gram dengan standar hidroklorid asid atau HCl diencerkan 1:10. 1:10 teman-teman. HCl pekat ya kan yang 37% itu diencerkan sebanyak 10 kali. Nah, ya kan itu. Nanti kita hitung. Nah, perbedaan lagi kita lihat di sini. Biasa menggunakan teman-teman 0,1 N. Padahal di alat di superior tertulis HCl 1:10. Beda. Nah, kita hitung saja seperti ini cara menghitungnya. HCl pekat 37% itu adalah 12 N. Hitung saja sendiri teman-teman. HCl pekat itu 12 N. Nah, HCl 12 N ini diencerkan 10 kali. Berarti dapatnya 1,2 N. Ya kan? Selama ini teman-teman menggunakan 0,1 N. Jauh sekali bedanya. 10 kali lipat bedanya. Jadi sebenarnya bisa. Ini perlu diteliti perbedaannya. Waktu bacanya 5 menit. Ya kan? Waktu baca 5 menit di prosedurnya. Nah, sementara untuk ganda subrata seperti ini. HCl 0,1 N 5 tetes. Pakai tetes 5 tetes. Waktunya 3-5 menit. Ketelitiannya di atas dari 10% tetap kesalahan, ya kan? Untuk pelaporannya di ganda subrata itu mengatakan bahwa intervalnya 0,5 gram per dl.
Misalnya 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5. Tidak diperbolehkan misalnya 10,2, 10,1, 10,8, 10,9, 10,7, 12,7, 12,8. Tidak diboleh katanya ganda subrata. Karena apa? Itu jauh melebihi dari sebuah ketelitian dari hemoglobin Salih. Jadi ketelitiannya ini kurang memadai. Jadi kalau mau melaporkannya 10,2, wah itu terlalu luas sekali karena dia dianggap terlalu berlebihan ketelitiannya, kata ganda subrata. Nah, kita pindah ke kalibrasi dan faktor koreksi. Apa yang harus dilakukan dengan cara mengkalibrasi dan faktor koreksi untuk alat HB Salih? Nah, simak ini teman-teman. 1. Siapkan alat hemoglobinometer Salih. Yang kedua, siapkan darah yang telah diketahui konsentrasi hemoglobinnya, ya kan? Siapkan. Kemudian nomor 3, dengan menggunakan alat Salih tersebut, darah yang diketahui kadar hemoglobinnya dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali atau 20 kali. Ukur berulang-ulang sebanyak 10 kali lah sudah. Kalau 20 kali kan terlalu banyak juga ini karena metodenya manual, sudah manual, alatnya itu-itu aja. Lalu nomor 4, pengukuran 20 kali lebih baik dan ambillah pengukuran yang tidak jauh menyimpang dari rata-rata sebanyak 20 data. Jadi ambil nanti misalnya HB-nya 14, kalau bisa 14 semuanya dari darah yang sama. Jadi kalau ada yang nilai kadarnya 17, misalnya ada yang 10, itu dikeluarkan karena itu jauh menyimpang. Sehingga akan didapatkan CP di bawah 5%. Nah, ini penting dulu pengukurannya sebanyak 20 kali atau 10 kali. Lanjut lagi, kita pindah teman-teman. Teknik kalibrasi alat hemoglobin Salih sederhana. Pertama, masukkan seluruh data pengukuran sebanyak 20 kali. Jumlahkan seluruh data tadi dan diambil nilai rata-rata. Jadi jumlahkan semua bagi 20, dapat nilai rata-rata nanti. Lalu faktor koreksi didapat dengan membagi kadar hemoglobin yang diketahui dengan nilai rata-rata pengukuran Salih. Nah, ini kemudian faktor koreksi dituliskan di standar Salih tersebut. Jadi setiap melakukan pengukuran, hasil pengukuran dikalikan dengan faktor koreksi. Nah, ini contohnya perhitungan. Faktor koreksi sama dengan kadar HB diketahui dibagi kadar rata-rata diukur. Misalnya HB tadi diukur di suatu puskesmas dengan metode Salih yang terkalibrasi atau dengan cyanmet atau dengan hematologi laser, kadarnya 15. Kita kadar rata-rata kita 13, berarti 15/13 nanti. Dapatnya nanti faktornya berapa. Jadi setiap ada pasien yang periksa dikalikan faktor dulu, baru boleh keluar kadar hemoglobin sebenarnya. Nah, itu penting. Tuliskan faktor koreksi di standar alat Salih tadi. Nah, ini kita coba membuat contoh perhitungannya teman-teman. Pengukuran kadar HB hasil hematologi analyzer 15,0 gram per dl. Sementara kita melakukan pengukuran Salih sebanyak 20 kali. Lalu kita jumlahkan semuanya. Didapatkan 291,4. Lalu dibagi 20. Didapatkan 14,57. Nah, sesuai rumus tadi untuk perhitungannya 15,0 gram per dl ya kan dibagi 14,57 didapatkan 1029 dibulatkan 103. Jadi kalau ada setiap pemeriksa ngukur HB pasien menggunakan alat tersebut dikali dengan 103. Contohnya kadar HB pasien 12,5. Lalu dikali dengan apa? Faktor koreksi 103, maka didapatkan 12,875 ya kan, dibulatkan lagi 12,9. Jadi ya cukup signifikan kan, dari 12,5 ke 12,9 kenaikannya karena dikoreksi. Nah, kita pindah ke darah kontrol hemoglobin sederhana. Bagaimana cara membuatnya teman-teman? Ini saya ajarkan sedikit.
Tapi ini tidak berlangsung lama ya, standarnya tidak tahan lama, jadi sifatnya sebentar saja dan mudah rusak. Jadi pertama yang perlu disiapkan teman-teman, siapkan darah bekas transfusi yang bebas penyakit. Terutama HIV, HCV, dan HBV kan sudah siap itu. Misalnya pasiennya itu batal transfusi, darah tadi bisa kita pakai. Kita pakai kan? Kita ambil karena di dalam darah tadi ada pengawetnya, ACD, CPDA. Kemudian sentrifus dengan kecepatan 2000 rpm selama 5 menit. Buang bagian plasma darah tadi hingga tersisa sel darah merah saja. Siapkan 3 buah tabung vakum dengan tutup biru, low, hijau, normal, merah, high. Lalu tabung tutup biru itu sel darah merah pekat tambah 2 ml NaCl. Tabung tutup hijau tambah 1 ml NaCl. Tabung tutup merah 1 ml tambah 0,5 ml NaCl 0,9. Nah boleh juga nanti NaCl-nya ini kita ganti dengan larutan lain. Misalnya larutan Alserver. Nah lalu ditambah formalin, hubungkan darah. Lalu dengan larutan Alserver, eritrosit akan awet sehingga 25 hari penyimpanan. Ini bila kita menggunakan teknik seperti ini. Tapi bisa juga dalam bentuk darahnya yang dari transfusi tadi kita encerkan dengan NaCl yang masih asli, bisa juga seperti itu teman-teman. Nah ini efektif untuk hemoglobin, eritrosit, leukosit, trombosit, dan hematokrit. Walaupun sangat efektif hanya untuk hemoglobin saja karena sel-sel yang lain akan rusak. Nah, kemudian darah kontrol selanjutnya yaitu darah kontrol hemolisat sederhana. Ini bedanya teman-teman menggunakan Aquades dengan cara menghancurkan sel darah merah tadi. Ini khusus hemoglobin aja. Jadi dipecahkan hemoglobinnya, eritrositnya keluar hemoglobin oleh Aquades. Nah, ini bedanya di situ saja teman-teman. Kita pindah lanjut ke aturan darah kontrol hemolisat. Yang pertama, sebagai master lakukan pengukuran menggunakan hematologi analyzer atau metode cyanmet hemoglobin. Kemudian lanjut lagi, stabil selama 1-2 bulan bila disimpan di suhu kulkas 4-8 derajat Celcius dan tertutup rapat. Walaupun stabilitasnya belum tentu selama itu. Pengukuran hanya hemoglobin saja ya. Kemudian homogenkan sebelum digunakan dengan teknik bolak-balik tabung. Lalu tutup ulir lebih baik daripada tutup tabung vakum sumbat karet. Makanya di pemantapan mutu eksternal itu rata-rata menggunakan tabung tutup ulir. Kemudian sebelum pengukuran sebaiknya didiamkan selama 2-5 menit suhu ruang. Lakukan pengukuran ya kan QC sesuai dengan aturan Westgard dan Levegening. Nah, ini untuk aturan hemolisat. Kemudian kita pindah ke metode pemeriksaan mikrokuvet POCT. Prinsipnya hemoglobin diubah menjadi azitmet hemoglobin. Prinsipnya. Lalu spesimennya darah kapiler atau darah EDTA, tapi pastinya darah kapiler. Nah, alat dan reagensia hemoglobinometer VOCT, Lancet, mikrokuvet, natrium dioksikolat NaNO2 dan azit strip control. Cara kerjanya ini sebagai berikut. Pertama, siapkan alat HB POCT dan hidupkan alat tadi dengan menekan tombol on. Nah, pasti sudah. Kemudian masukkan nomor batch reagen dan ID pasien. Itu bisa juga seperti itu kan ID-nya. Kemudian lanjut. Teteskan 1 tetes darah ke atas hidrofobik dengan volume cukup. Isapkan kuvet. Nah, misalnya ke atas hidrofobik ini misalnya di plastik. Misalnya plastik bekas plastik lah. Yang darahnya masih mengumpul, lalu diisapkan kuvet di atasnya. Karena belum tentu mudah mengisap darah di jari. Memang bagusnya di jari pasien langsung. Nomor 4, masukkan kupet ke alat. Jadi kupet tadi menyebar darahnya di dalam kupet, masukkan ke alat. Kemudian tunggu. Nah,
Hasil akan muncul pada layar. Kemudian buang kupet pada sampah infeksius. Nah, ringkasnya seperti ini. Ambil darah yang keluar dari ujung jari pasien dengan kuvet, disedot, membuat lapisan tipis. Lalu kuvet tadi kita masukkan ke dalam alat dan keluarlah kadarnya. Nah, kita pindah ke metode POCT strip. Nah, ini yang strip mirip pemeriksaan POCT glukosa. Prinsipnya terjadi reaksi elektrokimia setelah proses oksidasi antara hemoglobin dan reagen. Alat dan reagensianya hemoglobinometer, VOCT, Lancet, strip reagen, bahan kontrol. Nah, spesimennya darah kapiler. Cara kerjanya sebagai berikut. Siapkan alat dan reagen strip HB POCT. Masukkan kalibrator untuk HB, pastikan kode sesuai chip. Jadi tiap box itu mau ada chipnya atau kalibratornya. Jadi setiap kita mengganti boxnya, mengganti juga kalibratornya. Kemudian nomor 3, masukkan strip dan layar menunjukkan tanda tetes darah. Jadi ada gambar tetes darah, berarti strip sudah kita colokkan. Nah, berarti dia minta tetes darah disisipkan nanti di ujung stripnya. Tambahkan 1 tetes darah hingga alat bip nit bunyi dan siap mengukur. Hitung mundur nanti countdown. Lalu hasil pengukuran akan muncul di layar. Nah, ini ringkasannya seperti ini. Ya kan? Alat dinyalakan, kemudian masukkan strip, teteskan darah, lalu keluar hasil. Nah, bagaimana pelaporan hasil pemeriksaan hemoglobin? Nah, kita lihat di sini. Nilai rujukan HB sesuai umur dan jenis kelamin. Ini dalam tabelnya. Teman-teman bisa silakan menggunakan nilai rujukannya ini atau nilai normalnya ini. Iya, di sini kita menggunakan nilai rujukan karena nilai rujukan itu lebih bagus dibandingkan nilai normal. Ada selisih beda sedikit antara nilai normal dengan nilai rujukan. Nilai rujukan itu disesuaikan dengan kondisi umur, geografis, alam, kemudian pria, wanita, kemudian bisa juga disesuaikan dengan suku atau ras. Nah, di sini nilai rujukannya untuk 1 sampai 3 hari umurnya, kemudian kapiler itu ada HB-nya 14,5, 22,5, 0,5 sampai dengan 2 tahun itu 10,5 sampai 13,5. 2 sampai 6 tahun 11,5 sampai 13,5, 6 sampai 12 tahun 11,5 sampai 15,5, 12 sampai 18 tahun pria 13 sampai 16, 12 sampai 18 wanita 12 sampai dengan 16 gram per dl ya kan. 18 sampai 49 pria 13,5 sampai 17,5 gram per dl. Sementara 18 sampai dengan 49 tahun wanita itu 12 sampai dengan 16. Ini nilai rujukannya. Nah, ada kondisi khusus untuk nilai rujukannya yaitu berdasarkan derajat anemia ibu hamil menurut WHO. Kalau nanti teman-teman puskesmas diminta oleh bidan nilai rujukan pemeriksaannya, terutama ini untuk ibu hamil. Nah, di sini pertama kita lihat di populasi wanita tidak hamil di atas 15 tahun. Tidak anemia itu 12 atau lebih, anemia ringan 11 sampai dengan 11,9, anemia sedang 8 sampai dengan 10,9, anemia berat di bawah 8. Sementara untuk wanita hamil populasinya tidak anemia bila 11 atau lebih. Anemia ringan 10 sampai dengan 10,9, anemia sedang 7 sampai 9,9 dan anemia berat itu kurang dari 7 gram per dl. Nah, itu saja teman-teman materi kita tentang hemoglobin, pemeriksaannya bagi teman-teman di puskesmas. Jangan lupa subscribe yang baru berkunjung, bunyikan lonceng notifikasi bila ingin mendapatkan update-update terbaru seputar video saya di bidang ilmu laboratori medik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat ATLM. Semoga memberikan banyak manfaat dan bertambah ilmunya. Saya Ahmad Lem pamit. Bye.